Baik teman-teman, kita lanjut lagi untuk pembahasan yang keenam, yaitu mengenai pembagian hadis. Yang mana pada bab ini kita akan membahas cara-cara bagaimana cara-cara pembagian hadis berdasarkan beberapa aspek penting agar mudah difahami. Jadi untuk poin-poin pembahasan pada video kali ini, yaitu yang pertama tentang hadis yang ditinjau dari segi persambungan sanadnya, yang kedua tentang hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanadnya, yang ketiga hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanad dan juga matanya, dan untuk yang terakhir tentang hadis yang ditinjau dari penisbatan pada pembicaranya. Dan saya mulai dari yang pertama dulu, yaitu tentang hadis yang ditinjau dari segi persambungan sanadnya, yang mana pada bagian ini melihat apakah sanad suatu hadis itu tersambung dengan lengkap dari perawi ke perawi hingga Nabi Muhammad SAW. Hadis yang sanadnya lengkap itu disebut hadis muttasil, sedangkan yang sanadnya putus itu disebut dengan mungkotik. Sedangkan yang hadis yang sanadnya putus itu disebut dengan hadis mungkotik. Sedangkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanadnya, yang mana hal ini berkaitan dengan jumlah periwayatan yang menyampaikan hadis tersebut pada setiap tingkat sanad. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang itu disebut dengan mutawir, sedangkan jika sedikit atau hanya satu orang saja yang meriwayatkan itu disebut dengan hadis ahad. Baik, untuk pembahasan ketiga ini kita membahas tentang hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanad dan juga matanya, yang mana pada bagian ini berdasarkan kualitas perawi yang jujur dan juga presisi serta isi hadis yang akurat dan tidak bertentangan, hadis yang memenuhi standar itu disebut hadis yang sahih, dan hadis yang kurang dalam satu aspek itu disebut hadis hasan, dan yang lemah itu disebut dengan hadis dhaif. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai hadis yang ditinjau dari penisbatan pada pembicaranya. Jadi kita melihat pada siapa hadis itu disandarkan, apakah langsung kepada Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, atau malah selain mereka. Ini memudahkan untuk mengetahui tingkat keaslian dan juga kewibawaan suatu hadis tersebut. Jadi pada kesimpulannya ya teman-teman, untuk pembagian hadis berdasarkan aspek-aspek di atas itu membantu kita untuk mengklasifikasikan hadis agar kita dapat menilai keaslian dan juga kekuatan hadis tersebut secara sistematis. Baik, saya pikir cukup untuk pembahasan yang terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah stay melihat atau menonton dari bab pertama hingga bab terakhir ini. Apabila ada penjelasan atau pemahaman yang kurang memahamkan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.